Hai guys, perkenalkan nama saya Rebecca Betania Simarang. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Teknik Mesin dan saya akan menjelaskan mengenai materi limit. Nah, perlu kita tahu bahwa limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar suatu titik baik dari kiri maupun dari kanan titik itu, atau pada suatu titik tak hingga. Nilai limit memiliki arti nilai yang mendekati nilai fungsi. Di dalam limit ini sendiri terdapat tiga bentuk yang kita ketahui. Nah, yang pertama ada bentuk pangkat. Bisa dilihat di contoh yang sudah saya berikan, limit x mendekati 1, 2x minus 2 per x kuadrat minus 5x tambah 6 sama dengan limit a mendekati b. Nah, di sini kita menggunakan cara pemfaktoran. Nah, metode-metode yang akan digunakan ini akan saya bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, setelah itu ada juga bentuk akar. Bisa dilihat seperti di gambar atau di slide yang sudah saya tayangkan ini, bahwa ada juga limit yang berbentuk akar. Nah, di contoh soalnya saya memberikan bentuk limit x mendekati 1, x minus 1 per 2 minus akar x tambah 3. Perlu kita ketahui dalam mengerjakan limit kita harus mengingat yang namanya sifat-sifat limit agar kita dapat mencari nilai limit yang tepat. Nah, yang pertama ada limit k x mendekati c sama dengan k. Kalau misalkan ada suatu limit lalu x mendekati contohnya 1 gitu. Limit 3 x mendekati 1. Nah, berarti nilainya itu sama dengan 3 gitu. Karena konstanta ya sama dengan konstanta. Kayak gitu, teman-teman. Nah, yang kedua, limit x mendekati c sama dengan c. Nah, jika ada limit x gitu, limit x terus x mendekati 2. Nah, berarti limit x adalah 2 karena nilai x mendekati ini itu yang akan kita substitusikan nanti gitu, teman-teman. Lalu yang ketiga ada limit x mendekati c k fx sama dengan k limit x mendekati c fx. Nah, terus yang keempat ada limit x mendekati c fx tambah gx sama dengan limit x mendekati c fx ditambah limit x mendekati c tambah gx. Limit x mendekati c gx. Nah, lalu yang kelima ada limit x mendekati c fx kurang gx sama dengan limit x mendekati c fx dikurang limit x mendekati c gx. Nah, yang keenam ada limit x mendekati c fx dikali gx sama dengan limit x mendekati c fx kali limit x mendekati c kali limit x mendekati c gx. Lalu ada juga yang ketujuh, limit x mendekati c fx per gx sama dengan limit x mendekati c fx per limit x mendekati c gx dengan limit gx tidak boleh sama dengan 0. Lalu yang kedelapan ada limit x mendekati c fx pangkat n sama dengan limit x mendekati c fx pangkat n. Nah, yang terakhir ada limit x mendekati c akar fx sama dengan akar limit x mendekati c fx dengan limit x mendekati c fx itu tidak boleh lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini ada tiga cara untuk mencari nilai fungsi limit. Yang pertama ada cara substitusi. Terus yang kedua ada cara metode pemfaktoran. Nah, yang ketiga adalah metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Untuk metode substitusi itu selalu akan digunakan dalam limit dalam bentuk apapun. Lalu yang metode pemfaktoran jika limitnya setelah pertama-tama hal yang kita harus lakukan dalam mencari nilai limit itu kita harus mensubstitusikan nilai x mendekati a-nya ini ke dalam fungsinya tersebut. Nah, setelah itu baru jika kita mendapatkan nilainya 0 per 0, maka kita harus menggunakan metode yang lainnya, yaitu metode pemfaktoran. Nah, sedangkan untuk metode mengalihkan dengan faktor sekawan biasanya digunakan untuk limit akar dalam bentuk akar. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada hal penting harus kita ingat gitu, bahwa saat kita mencari nilai fungsi limit, cobalah dulu untuk mensubstitusikan nilai x mendekati a ini ke dalam limit tersebut gitu. Nah, jika didapati hasilnya 0, maka kita harus mencoba menggunakan metode pemfaktoran atau metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Nah, metode yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencari nilai limit tersebut. Nggak boleh asal-asalan memilih metode untuk mengerjakannya. Lalu ada juga limit tak hingga. Nah, limit tak hingga ini memiliki dua bentuk juga. Nah, ada pertama limit tak hingga fungsi aljabar. Lalu yang kedua bentuk dasar limit tak hingga. Lalu ada juga limit tak hingga. Nah, limit tak hingga ini memiliki dua bentuk juga. Nah, ada pertama limit tak hingga fungsi aljabar. Lalu yang kedua bentuk dasar limit tak hingga. Untuk mengerjakan limit tak hingga ini kita memiliki dua cara juga nih. Sebenarnya caranya sama aja, cuma step-step awalnya yang kita gunakan itu berbeda untuk limit tidak hingga ini. Nah, cara yang pertama merupakan cara yang paling sering digunakan, namun tergantung kebutuhan juga. Nah, cara yang pertama ini adalah membagi dengan dengan pangkat yang paling tinggi. Lalu yang cara kedua ada metode untuk mengalihkan dengan faktor sekawan seperti yang tadi ada limit akar. Nah, itu juga bisa menggunakan metode mengalihkan dengan faktor sekawan.
Yang terakhir ada limit trigonometri. Nah, dalam limit trigonometri ini kita menggunakan metode yang sama juga, yaitu metode substitusi. Bisa dilihat di contoh soal yang pertama, yang nomor 1 yang sudah saya berikan. Lim sin 2x, x mendekati pi per 4 sama dengan sin, ini kita langsung substitusikan gitu. Seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa bisa langsung disubstitusikan. Jadi sin 2 dikalikan dengan pi per 4. Lalu sin 2 sin 2pi per 4. Nah, 2pi per 4 sendiri memiliki nilai 90 karena pi sendiri itu merupakan 180 gitu. Jadi 2 dikali 180, 360 dibagi 4, 90. Jadi kita mencari nilai sin 90, yaitu ketemu 1. Nah, bisa dilihat juga di soal nomor 2, lim x 3x mendekati 3pi per 4. Tan 3x tambah 2. Nah, disubstitusikan hingga menemukan nilainya 3. Seperti itu, teman-teman. Sekian penjelasan singkat saya mengenai limit trigonometri ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Terima kasih.